Halo semua, kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya alat-alat tulis AI itu bisa bikin teks yang rasanya manusiawi banget? Mulai dari email sampai puisi, kok bisa ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya dan ngintip langsung ke balik layar cara kerjanya. Gimana kalau aku bilang, paragraf pembuka yang kreatif barusan, lengkap dengan cerita ilmuwan data dan kucingnya yang namanya Suki, itu 100% ditulis sama AI. Ini nunjukin banget seberapa canggihnya model-model ini dalam memahami dan bahkan menciptakan sebuah cerita yang hidup. Kelihatannya emang kayak sulap ya kan? Tapi di baliknya ada sains dan rekayasa yang luar biasa rumit. Jadi, yuk kita jawab pertanyaan utamanya, gimana sih sebenarnya ini semua bekerja? Oke, sekarang kita bedah ya. Jantung dari hampir semua model bahasa canggih yang kita kenal, kayak GPT atau Gemini, itu adalah sebuah arsitektur revolusioner yang disebut transformer. Jadi, apa sih transformer itu? Bayangin aja, ini tuh kayak mesin penerjemah super canggih. Dia ngambil satu rangkaian input, misalnya pertanyaan kita, dan mengubahnya jadi rangkaian output, yaitu jawaban yang relevan. Kuncinya itu ada di kemampuannya buat ngerti hubungan antar kata biar hasilnya nyambung. Nah, biasanya sih prosesnya itu dibagi jadi 3 langkah simpel. Pertama, ada encoder yang tugasnya membaca dan memahami semua input kita. Terus, dia bikin semacam rangkuman makna dalam bentuk matematika. Akhirnya, decoder pakai rangkuman itu buat nulis teks baru, kata demi kata. Nah, ini dia nih, bagian yang paling seru. Apa sih yang bikin transformer ini sakti banget? Jawabannya ada di sebuah mekanisme jenius yang namanya self-attention, atau perhatian mandiri. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasin inti dari self-attention. Bayangin, tiap kata di dalam kalimat itu lagi ngeliatin semua kata lainnya sambil nanya, kamu sepenting apa sih buat maknaku? Nah, model ini bakal nimbang-nimbang seberapa penting setiap kata lain biar dia paham konteksnya secara utuh. Dan slide ini nih, benar-benar momen ahanya. Di kalimat pertama, self-attention ngerti kalau dia itu maksudnya si hewan karena ada kata lelah. Tapi di kalimat kedua, cuma dengan ganti satu kata jadi lebar, modelnya langsung paham kalau iya sekarang itu maksudnya jalan. Nah, itulah kekuatan pemahaman konteks yang sesungguhnya. Keren banget kan? Ini dia terobosan besarnya. Model-model yang lebih lama, kayak RNN, itu memproses teks secara berurutan, satu kata per satu kata. Makanya, model-model ini sering lupa konteks di awal kalimat kalau kalimatnya udah kepanjangan. Nah, self-attention menyelesaikan masalah ini karena dia bisa melihat seluruh kalimat secara bersamaan. Oke, dari konsep yang gede tadi, sekarang kita coba lihat bagian-bagian terkecilnya. Gimana sih cara model AI ini melihat dan berpikir? Jawabannya ada di dua hal, token dan parameter. Jadi gini, AI itu nggak ngelihat kata-kata kayak kita. Dia justru mecah teks jadi unit-unit yang lebih kecil, yang disebut token. Token ini bisa satu kata utuh kayak kucing, atau cuma potongan kata kayak ber dan lari. Setelah teksnya dipecah jadi token, setiap token ini diubah jadi serangkaian angka. Bayangin aja kayak koordinat di sebuah peta makna. Nah, vektor inilah yang disebut embedding, yang tugasnya itu naruh kata-kata dengan arti mirip jadi berdekatan di peta itu. Jadi hubungan antar kata bisa ditangkap secara matematis. Terus gimana cara modelnya belajar? Lewat parameter. Parameter ini tuh bayangin aja, kayak jutaan tombol dan tuas super kecil. Selama proses training, modelnya terus-menerus nyetel tombol-tombol ini biar pemahamannya soal bahasa jadi makin tajam. Terus ada berapa banyak tombolnya? Buat model sekelas GPT-3. Jumlahnya itu 175 miliar. Angka yang susah banget buat dibayangin kan? Ini nunjukin seberapa kompleks otak digital yang lagi kita bangun ini. Tapi, yang penting buat diingat nih, jumlah parameter itu bukan segalanya. Model yang lebih kecil tapi arsitekturnya efisien dan dilatih dengan data yang super berkualitas bisa jadi lebih jago daripada model yang lebih besar. Jadi, kualitas seringkali lebih penting daripada kuantitas. Nah, ini bagian yang paling seru buat kita sebagai pengguna. Ternyata kita itu nggak cuma jadi penonton loh. Kita bisa jadi sutradaranya, kita bisa ngarahin gimana AI harus merespons. Salah satu kontrol yang paling umum itu namanya temperatur. Kalau temperaturnya rendah, modelnya bakal milih kata-kata yang paling umum dan aman. Jadi jawabannya lebih faktual. Sebaliknya, kalau temperaturnya tinggi, modelnya didorong buat lebih berani milih kata-kata yang nggak biasa. Jadi hasilnya lebih kreatif. Hasilnya gimana? Coba deh lihat, bedanya jauh banget. Dengan perintah yang sama, temperatur rendah ngasih deskripsi teknis yang lurus-lurus saja. Tapi, begitu temperaturnya dinaikin, AI-nya malah bikin cerita baru, lengkap dengan kucing bernama Suki. Satu tombol bisa mengubah fakta jadi fiksi. Selain temperatur, masih ada alat lain yang bisa kita pakai.
Ada top K, yang ibaratnya cuma ngebolehin AI milih dari, katakanlah 10 kata teratas yang paling mungkin. Terus ada top E, ini lebih fleksibel. Dia milih dari sekelompok kata sampai total kemungkinannya mencapai 90%. Ada juga Beam Search, ini lebih pinter lagi. Dia kayak penulis yang bikin beberapa draft kalimat sekaligus buat lihat mana yang paling bagus di akhir. Terus, kapan kita harus pakai settingan yang mana? Nah, tabel simpel ini bisa jadi panduan. Kalau butuh jawaban akurat, pakai temperatur rendah. Kalau mau ngobrol yang natural, pakai temperatur sedang. Dan kalau mau nulis kreatif, jangan takut buat naikin temperaturnya. Oke, kita udah ngintip mesinnya. Sekarang yuk kita tarik kesimpulan besarnya dari semua yang udah kita pelajari bareng-bareng. Jadi, ada 4 hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, semua ini berdiri di atas fondasi arsitektur Transformer. Kedua, saus rahasianya adalah self-attention, yang bikin AI paham konteks. Ketiga, model itu berpikir pakai token dan disempurnakan oleh miliaran parameter. Dan yang terakhir, yang paling penting, Anda sebagai pengguna punya kendali atas hasilnya lewat alat seperti temperatur. Nah, ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat masa depan. Sekarang kita sudah berhasil ngajarin mesin buat paham konteks bahasa kita. Tantangan berikutnya adalah, apalagi ya yang harus kita minta mereka untuk pahami? Kemungkinannya benar-benar tanpa batas.